Halo semuanya, sekarang saya akan kembali menceritakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @callmenadia dengan judul Rumah 303. Untuk nama-nama keluarga yang terlibat, aku samarin. Sebagai pemahaman terhadap alur ceritanya, aku buatkan sebuah gambaran silsilah keluarga dari keluarga ibuku. Opung dan nenekku mempunyai 7 orang anak. Untuk urutannya, anak pertama bernama Tante Iwa, almarhumah. Yang kedua Tante Yani, yang ketiga adalah ibuku. Yang keempat Om Solihin, yang kelima Tante Ida, yang keenam Om Rudin, dan yang terakhir adalah Tante Hara. Untuk kedua kakak ibuku, aku biasanya memanggil mereka dengan sebutan Mama juga. Contohnya Mama Iwa. Cerita ini memang berdasarkan dari kejadian yang ada di keluargaku. Untuk pasti kapan awal mulanya, ibu dan nenekku sudah tidak terlalu mengingatnya karena sudah terlalu lama dan sempat ada luka mendalam yang dirasakan. Tapi aku akan ceritakan secara garis besarnya bagaimana semua gangguan demi gangguan ini bisa terjadi di rumah nenek. Rumah nenek terletak di daerah Jakarta Timur. Sampai saat ini rumah tersebut masih ditempati oleh nenek. Kalau malam biasanya nenek ditemani sama adik sepupuku yang laki-laki. Bangunan rumah nenek bukanlah rumah tua. Rumahnya lumayan luas, masih kokoh dan bagus. Memang hanya sedikit singgup saja karena untuk jendela besar cuma ada di ruangan tamu dan di ruang keluarga lantai atas. Jadi minim cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Secara denah, rumah nenek memiliki 4 kamar tidur dan 2 kamar mandi. 1 kamar berada di dalam kamar tidur nenek dan 3 kamar lainnya berada di lantai 2. Semenjak anak-anak nenek sudah pada nikah, anak-anak nenek memilih untuk tinggal di rumahnya sendiri-sendiri, termasuk keluargaku yang menjadi perantau ke Jawa Timur. Terakhir yang tinggal di rumah nenek adalah abang sepupuku beserta istrinya. Karena setelah menikah dan nenek cuma tinggal seorang diri, jadilah abang sepupuku dan istrinya minta untuk tinggal di rumah nenek dengan maksud supaya nenek ada temannya. Tapi hanya berlangsung sekitar kurang lebih 6 bulan saja abangku tinggal di sana. Entah secara kebetulan atau tidak, posisi rumah nenekku pun juga rumah tusuk sate, persis menghadap ujung jalan. Kondisi rumah tusuk sate sendiri keluarga kami tidak begitu mengimani berbagai macam mitos yang berseliweran. Dan entah kenapa setiap lahan yang dipunya nenekku kebanyakan adalah tusuk sate. Salah satunya adalah rumahku. Hal yang terjadi di rumah nenek lebih kepada apa yang diperbuat oleh opungku sendiri. Begini cerita singkat awalnya. Pada sekitar tahun 70-an, opungku mempunyai bisnis yang bisa dibilang cukup sukses. Ibu dan kedua kakaknya pernah sempat merasakan masa kejayaan opung dengan bergelimangan harta. Tapi sayang, bisnis yang opungku rintis membuat dia mempunyai banyak musuh di luar sana. Bisnis opung juga jadi membuat opung jarang pulang rumah. Hal inilah membuat nenek dan opungku pada saat itu sering sekali bertengkar. Ibu pernah cerita, dulu kalau ibu butuh uang, ibu pernah dijemput oleh sopir opung untuk datang ke tempat opung dan ibu hanya dikasih uang 1 koper penuh. Tapi opung tidak ikut pulang ke rumah. Waktu ibuku kecil, beliau tidak pernah tahu pasti bisnis apa yang dijalankan oleh opungku. Yang ibuku tahu bahwa zaman itu opung begitu jaya sekali. Sering sekali nenek dan ibuku pergi keluar kota untuk mencari keberadaan opung dan menyuruh opung pulang. Kebiasaan opung tidak pernah pulang inilah lambat laun diketahui oleh nenek dan anak-anak opungku kalau opung melakukan sebuah napak tilas dan bertapa di gunung-gunung dan di gua. Dulu kalau opung sudah selesai napak tilas,
Biasanya beliau pulang dengan membawa benda-benda keramat atau pusaka dan disimpan di rumah. Bahkan ada yang selalu dibawa kemana-mana oleh Opung. Ya, kata orang Opung ini ngilmu, karena Opung punya banyak sekali musuh dan terkenal sebagai seorang jawara juga di wilayah Jakarta Timur, membuat Opung menjadi hilang arah dengan ngilmu untuk mendapatkan ilmu kebal. Memang, ilmu yang Opung punya pada saat itu membuat beliau diakui dan sangat disegani oleh musuh-musuhnya. Begitu banyak peliharaan yang tidak kasat mata Opung punya dulu. Benda-benda pusaka mulai dari mandau, taring harimau, keris, tongkat, samurai, sampai batu permata atau mustika. Yang aku rasa dari setiap daerah dan kota pun Opung punya. Bahkan dari benda-benda tersebut, ada salah satu benda yang mempunyai energi yang begitu besar. Ada di mustika hijau Nyi Roro Kidul yang Opungku dapat dari betapa di salah satu goa di Pelabuhan Ratu. Untuk tata cara pelaksanaan bagaimana Opung mendapatkan itu semua hanya kedua omku yang tahu. Karena ketika waktu omku zaman muda pernah diajak oleh Opung melakukan napak tilas. Sayangnya, kedua omku tidak mau menjelaskan bagaimana cara pelaksanaannya, karena takut ada yang mengikuti jejak Opung, seperti buah si malakama. Setiap benda yang dipunya Opungku selalu butuh dirawat dan dikasih makan, tetapi Opungku ini ingkar. Opung sudah lama tidak pernah merawat benda-benda pusaka yang dia dapat dan isi-isi dari benda-benda tersebut. Sampai pada akhirnya sekitar tahun 2002 atau 2003 Opung jatuh sakit secara tiba-tiba. Medis menyatakan bahwa Opung terkena tumor otak ganas. Pada saat itu usia Opung tidak memungkinkan untuk dilakukannya operasi. Jadi Opung hanya menjalani rawat jalan dan obat-obatan saja. Selama sakitnya, Opung ini sering sekali meracau tidak jelas dan merasa sangat kesakitan. Sampai pada akhirnya nenek dan semua anak-anaknya membujuk Opung untuk melepaskan ilmu yang Opung punya. Perjalanan mencari orang yang bisa melepaskan ilmu Opung ini begitu susah. Karena kata ayahku, saking gedenya ilmu yang Opungku punya ini, tak ada satupun yang sanggup, tapi ada satu orang yang bilang pada waktu itu, ilmu Opung ini bisa lepas dari tubuh Opung asal diturunkan ke keturunannya. Sedangkan semua anak-anak Opung ini tidak akan ada yang mau dan tidak ada yang sanggup harus diturunkan ilmunya. Sekitar 2 tahun lebih perjalanan mencari orang yang bisa mengobati dan melepaskan ilmu yang Opung punya ini, akhirnya bertemu dengan seorang ustadz dari Banten, almarhum Ustadz Jamsunah. Hanya beliau yang akhirnya sanggup melepaskan ilmu yang Opungku punya dengan syarat Opung tidak boleh mengingat-ingat bahwa pernah mempunyai ilmu ini. Pantangan Opung hanya itu. Karena sekali Opung ingat bahwa dia punya ilmu tersebut, maka ilmu itu bisa datang lagi ke Opung. Seperti terpanggil kalau kata almarhum Ustadz Jamsunah. Nah, benar saja. Ketika ilmu Opung sudah dilepaskan dan semua benda-benda pusaka yang Opung pegang dihanyutkan ke laut, perlahan-lahan Opung bisa dengan mudah menjemput ajalnya tanpa rasa sakit. Tahun 2006 akhirnya Opung berpulang ke pangkuan Sang Khalik. Dan disinilah mulai terjadi gangguan demi gangguan di rumah nenek. Pada saat hari meninggalnya Opungku, waktu itu malam hari dan baru akan dimakamkan esok paginya. Dulu waktu kecil saat Opung meninggal, aku dan sepupuku yang tinggal tidur di sebelah jenazah Opung tidak ada rasa takut pada waktu itu karena banyak saudara dan keluarga besar yang turut menginap di rumah nenek dan juga sahabat-sahabat Opung yang ikut menginap di rumah. Karena di lantai bawah penuh, pergilah ibuku ke lantai atas, ke kamar atas. Tidur di sana sendirian karena ayahku masih di bawah ngobrol dengan saudara yang lain. Sekitar jam 10-an, ibu naik ke atas untuk istirahat. Namun, pas sekitar jam 1-an, ibuku tiba-tiba lari terbirit-birit dari lantai atas ke lantai bawah. "Kenapa mah, kok lari-lari? Pucet gitu muka?" tanya ayahku. Ibu cuma diam saja mencoba untuk mengumpulkan nyawanya dan mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. "Anu itu ya, kan tadi mama tidur di atas. Mama kira ada ayah di kamar tidur di sebelah mama.
ngelus-ngelus rambut mama sama punggung mama. Ya lembut banget, tapi pas mama mau melek, susah dan cuma samar-samar. Yang kelihatan itu perempuan, rambutnya panjang, pakai baju bagus banget, kayak semacam kebaya. Gak lama, dia kayak sambil bersenandung gitu. Mama mau teriak manggil orang juga gak bisa. Tenggorokan mama ada yang nahan. Mama mau gerak juga gak bisa. Mama coba doa dalam hati juga gak bisa. Terbata-bata. Tapi dengan sekuat tenaga, mama baca doa dan gerakin kelingking mama. Begitu kelingking mama bisa gerak, mama langsung lari ke bawah. Ujar ibuku dengan raut ketakutan. Akhirnya ibuku memilih untuk ikut nimbrung ngobrol sebentar di bawah dan setelah itu ayahku dan ibuku pergi ke lantai atas. Untungnya saat ayahku menemani ibuku tidur di atas tidak terjadi apa-apa lagi. Pagi harinya proses pemakaman opungku digelar. Kami semua sekeluarga turut ikut mengantarkan kepergian opung hingga ke tempat beristirahat yang terakhir. Begitu banyak yang sayang pada opung. Hingga banyak para pelayat selain dari sanak keluarga juga dari para sahabat-sahabat opung yang baru aku tahu saat itu adalah anak buah opungku. Selepas kepergian opung, ternyata masih ada sisa-sisa benda pusaka yang masih tersimpan yang ditemukan. Kemudian sama nenek benda-benda itu diberikan kepada teman-teman opung. Kalau menurut almarhum Ustadz Jamusnah, sebenarnya masih ada lagi benda-benda pusaka opung yang masih tersembunyi di rumah. Tapi nenek tidak pernah menemukan dan tidak pernah tahu di mana keberadaannya. Malam harinya kita mengadakan tahlilan. Di bawah masih ramai, banyak pelayat yang datang dan mengaji. Aku dan sepupuku yang lain memilih untuk main di lantai 2 saja waktu itu. Ya, karena kita juga masih anak-anak. Bukannya berkabung dengan suasana duka, saat itu kita semua malah asik bermain petak umpet dan kejar-kejaran. Tepat saat abang sepupuku yang jaga dan yang lain bersembunyi. Aku dan adik sepupuku Seto memilih untuk bersembunyi di kamar nomor 1 dekat dengan akses tangga. Kita sembunyi di dalam lemari pakaian kayu jati yang lumayan besar. Di dalam lemari, kita berdua memberikan kode ataupun aba-aba untuk tetap diam dan tidak berisik supaya tidak ketakuan. Seto kebagian membuka sedikit pintu lemari dan mengintip apakah abangnya Pito sudah berada jauh untuk mencari keberadaan kita. Pada saat itu, pintu lemari terbuka sedikit, bukan Pito yang dia lihat, melainkan sosok perempuan berkebaya hitam dengan rambut tergerai sedang menari meliuk-liukan badannya dengan posisi membelakangi kita di dalam kamar itu. Sontak, Seto langsung menutup pintu lemari dengan sangat perlahan, sambil menutup mulutnya menahan rasa takut. "Kenapa sih, Tok? Ada Bang Vito?" tanyaku sambil berbisik kepada Seto. Bukan. Jawab Seto terbata-bata sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah luar lemari. Aku yang penasaran langsung mengintip sedikit dari balik pintu lemari. Dan yang kulihat, tidak ada seorang pun di sana. "Halah, udah gak ada orang. Ayo keluar. Bang Vito udah jauh mungkin. Ayo buru," kataku pada Seto. Kemudian aku langsung beranjak keluar lemari, lari ke arah ruang keluarga dan memukul tembok menandakan bahwa aku menang karena tidak ketahuan. Sebaliknya dengan Seto malah mengedon di balik badanku ketakutan. "Apa toh? Dusel-dusel udah kayak apaan aja?" Aku kesal karena Seto mengekor di balik badanku sambil menempel membuatku susah mau jalan. "Kamu tadi gak lihat toh deh ada perempuan lagi nari di kamar?" tanya Seto dengan mimik ketakutan. Aku tahu banget Seto sangat ketakutan karena mukanya sedikit pucat. "Gak ada apa-apa gitu loh. Tadi pas aku buka pintu lemari, orang kamu juga lihat sendiri gitu. Gak ada orang. Emang tadi ada siapa?" tanyaku kesal ke Seto. Karena memang waktu itu aku sedikit masa bodoh meskipun aslinya juga penakut. Tadi aku lihat ada perempuan rambutnya panjang sedang nari lemah gemulai gitu di tengah-tengah kamar situ. Dia pakai kebaya warna hitam, kata Seto sambil menunjuk ke arah kamar nomor 1 tersebut. "Halah, hayalanmu aja paling. Orang gak ada siapa-siapa gitu loh. Emang kelihatan wajahnya gimana?" tanyaku. "Enggak, posisi dia itu membelakangi kita." "Nah ya udah, hayalanmu aja paling. Kamu salah lihat." "Iya kali ya." "Ya udah, nggak usah dibahas deh." Akhirnya aku dan Seto melupakan kejadian di malam itu dan lanjut main lagi bersama saudara yang lain.
Jam 10 malam, Mama Iwa udah ngomel-ngomel nyuruh kita berhenti main dan istirahat. Turunlah kita ke bawah, karena kita kalau ngumpul terbiasa sukanya tidur ngemper di bawah ruang tamu, gelar karpet rame-rame. Kalau aku sukanya tidur di sofa hijau di rumah nenek. Gak tahu kenapa, pokoknya aku suka banget tidur di sofa hijau itu dari dulu. Mau tidur siang ataupun malam, pokoknya sofa hijau itu favorit banget. Dan tempat terpewek opung juga. Saudaraku yang lain tidur di karpet bawah. Ada juga yang di sofa hijau, tapi sisi satunya pas sebelah sama pintu masuk ruang tamu. Sedangkan posisi sofa favoritku ada di tengah-tengah yang nempel banget sama tembok. Karena waktu dulu aku kalau tidur kaki harus nempel ke tembok atau ngoset tembok lah kalau kata ibuku. Lampu semua dimatikan, tersisa yang nyala hanya lampu yang ke arah tangga saja. Jam 11 malam, aku baru bisa terlelap karena capek habis main-main sama saudaraku. Tidak lama setelah itu, aku sedikit terbangun karena mendengar suara pintu yang digaruk dari arah dapur. Setengah melek sambil posisiku menghadap ke sandaran sofa, aku pasang telinga baik-baik, memastikan suara yang aku dengar apakah dari pintu atau suara ngorok orang tidur. Suaranya semakin sering dan kencang. Kali ini aku benar-benar melek dan sedikit membalikan badanku memastikan apa masih ada yang bangun. Melihat ke arah depanku semua tidur. Akhirnya aku memutar badanku ke arah depan. Dari arah pintu dapur, pandangan mataku melihat sosok laki-laki dengan tubuh kurus dan tinggi, tapi anehnya jari-jarinya panjang dan ujung jarinya bulat seperti bola. Sedang menggaruk pintu dapur dengan posisi membelakangi kita semua. Buru-buru aku balik badan lagi dan menghadap ke sandaran sofa, menutup wajahku dengan bantal karena saking takutnya. Suara itu masih terus terdengar entah sampai jam berapa, karena aku tidak berani buka wajahku yang aku tutupi bantal. Sampai akhirnya aku ternyata ketiduran sendiri. Besok paginya, pas semua sudah bangun, aku menanyakan ke kakak sepupuku, Yani, karena posisi dia tidur di sofa sebelahku yang samping pintu masuk ruang tamu. Kak, kamu gak denger toh semalam bunyi krek-krek? Kayak pintu digaruk-garuk gitu, berisik banget, tanyaku. Enggak ih, gak denger apa-apaan, emang ada apa? Oh, enggak, kirain kakak tahu suara apaan. Aku berusaha menutupi apa yang aku lihat. Masih berpositif thinking, mungkin aku salah lihat karena posisi waktu itu memang gelap kan? Dan gak kelihatan juga pas itu jam berapa. Udahlah, aku gak bahas lagi tentang apa yang aku lihat semalam. Esok harinya kita semua laluin tanpa ada gangguan apa-apa lagi. Sudah hampir 2 minggu aku ada di Jakarta. Akhirnya harus kembali lagi ke Jawa Timur karena harus sekolah dan ayahku harus kerja. Zaman dulu untuk bertukar kabar susah, paling hanya lewat telepon, untuk SMS pun juga susah, karena yang memegang handphone masih jarang. Jadi aku gak pernah komunikasi dengan saudara sepupuku yang ada di Jakarta. Jadi setelah itu tidak pernah tahu lagi bagaimana kondisi rumah nenek, karena pulang ke Jakarta hanya setiap setahun sekali saja, di waktu lebaran. Jadi begitu aku pulang ke Jakarta, benar-benar memanfaatkan kebersamaan dengan saudara sepupuku. Di tahun berikutnya, tahun 2007, menjelang hari raya, tibalah aku dan keluarga mudik ke Jakarta. Tentu senang dong, karena bertemu kangen dengan sepupuku, dan aku paling dekat sama kakak sepupuku, Kayani. Tiap kali pulang ke Jakarta, aku jarang nginep di rumah nenek. Pasti lebih sering nginep di rumah Kayani. Jarak rumah Kayani sama rumah nenek gak begitu jauh. Jalan kaki pun hanya 5 menit saja. Karena kita menggunakan mobil, waktu itu kita sampai di Jakarta sekitar jam 2 pagi dini hari. Pas jamnya orang-orang masih sahur. Dengan keadaan masih capek, sebelum istirahat kita semua sahur terlebih dahulu. Baru setelah sahur aku lanjut tidur. Aku memilih untuk tidur di sofa hijau favoritku daripada tidur di kamar. Memang, biasanya kalau subuh-subuh itu nenek tidak pernah tidur lagi selepas sholat. Selalu biasanya ngaji dan duduk zikir. Kala itu Om Rudin dan istrinya tinggal di rumah nenek menempati kamar nomor 2. Dan biasanya Om Rudin kalau subuh-subuh sukanya sholat di masjid dekat rumah.
Sekitar jam 5 subuh aku terbangun karena kebelet pipis. Pas aku bangun ternyata aku sendirian. Nenek ada di kamarnya lagi duduk zikir. Ku dengar dari arah kamar mandi ada suara gebyar-gebyur seperti orang mandi. Oh, mungkin Tante Sri lagi mandi kali, apa Om Rudi? Pikirku. Aku tunggulah duduk di tangga sambil nyenderin kepala di sisi tangga karena masih ngantuk. Lama aku tunggu ada sekitar 10 menitan tapi orangnya gak keluar-keluar. Udah gak tahan akhirnya aku coba ketuk pintunya. Ada orang gak di dalam? Hening, tak ada jawaban. Aku penasaran. Akhirnya aku putar tuas pintunya dan ternyata pas pintu kebuka di dalam gak ada siapa-siapa. Kosong. Gayungnya malahan ada di pinggir bak, bukan di dalam bak gitu. Aneh, perasaan tadi ada orang mandi. Masa bulan puasa gini ada setan sih? Batinku sambil pipis. Pikiranku sudah kemana-mana, mencerna semua kejadian saat itu. Tetapi aku gak mau begitu ambil pusing, aku lanjut tidur lagi di sofa. Siang hari aku baru bangun, itu pun karena Kak Yani datang ke rumah nenek. Senang ketemu sama Kak Yani. Siang itu aku sama Kak Yani memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke Gramedia dekat Kampung Melayu. Selama di angkot, aku cerita sama Kak Yani. Masa ya Kak, aku baru sampai tadi jam 2 pagi. Sahur dulu kan, habis itu aku lanjut tidur lagi. Jam 5-an aku kebangun mau pipis. Di kamar mandi itu ada suara orang mandi. Aku tungguin lama, kirain Om Rudi apa Tante Sri lagi mandi. Pas aku buka gak ada siapa-siapa, kataku. Terus Kak Yani kaget mendengar ceritaku sambil pegang tanganku. Kak Yani tanya, kamu ngerasain juga deh? Melihat respon Kak Yani, perasaanku mulai gak enak. Kayaknya emang ada sesuatu di rumah nenek. Emang semenjak opung gak ada, itu rumah sekarang beda banget rasanya. Hawanya beda, gak kayak dulu lagi, lebih panas. Aku juga sering ngeliat mbak-mbak pakai kebaya hitam rambutnya panjang di lantai atas. Cuma gak pernah lihat wajahnya kayak gimana. Makanya aku sekarang udah gak pernah lagi tidur di rumah nenek. Kaget, aku dengar Kak Yani bilang kalau dia melihat sosok perempuan berkebaya hitam. Seketika ingatanku langsung kepada Seto pada waktu kita main petak umpet di malam hari pertama tahlilan opung. Berarti yang Seto bilang pada waktu itu benar adanya. Dia gak berhayal seperti apa kataku. Seto juga pernah lihat dia Kak. Pas kita lagi main petak umpet di atas. Di hari pertama tahlilan opung. Seto ngelihat dia di tengah kamar sambil nari-nari lembut kata Seto. Aku pikir Seto lagi berhayal. Ternyata emang benar yang Seto lihat. Hah? Masa? Gak biasanya? Aku gak pernah ngerasain hal yang aneh di rumah nenek selama tinggal dulu di sana. Kenapa sekarang beda ya? Kata Yani heran. Waktu itu tepatnya malam takbiran. Biasanya kalau malam takbiran itu kita selalu bebenah rumah karena besok open house. Kak Yani bebenah di rumahnya sedangkan aku ditawan ibu untuk bebenah di rumah nenek gak boleh kemana-mana. Waktu semuanya lagi repot di bawah, ibu nyuruh aku buat nyapu karpet pakai sapu lidi. Kebetulan sapu lidinya nggak ada di bawah. Di mana sapu lidinya Bu? Aku tanya ibu. Di atas, di kamar. Ibu tadi habis pakai. Ya udah, ngambillah aku sapu lidi ke atas. Baru juga mau nyampe atas, pintu di kamar 3 tiba-tiba kebanting. Kayak ada yang nutup pintu dari dalam kencang banget. Dan di atas itu nggak ada siapa-siapa. Kaget banget. Aku langsung lari ke bawah. Ibuku ngomel. Apa toh banting-banting pintu? Aku gak gubris, aku langsung ke rumah Kak Yani. Bu, aku ke rumah Kak Yani aja. Pamit langsung berangkat ke sana. Gak peduli ibu ngomel-ngomel karena aku gak bantu di sana. Sampai di rumah Kak Yani, aku ngomel, ceritalah. Sebel banget aku Kak, baru juga sampai diganggu-ganggu lagi. Masa mau ambil sapu lidi di atas, tiba-tiba pintu di kamar nomor 3 kebanting sendiri. Kayak ada yang nutup dari dalam. Lari aku langsung. Disitulah kayak dicerita. Kenapa aku mutusin buat pindah rumah aja? Karena di sana aku juga digangguin deh. Aku nyimak cerita Kak Yani. Waktu itu aku diliatin sama perempuan kebaya hitam pas aku lagi jemur baju. Emang waktu itu aku jemurnya menjelang maghrib. Perempuan itu duduk di sofa yang ada di atas itu.
cantik, tapi pucet, dan tatapan matanya itu tajam. Aku langsung lari ke bawah. Aku gak berani bilang sama nenek, takut nenek kepikiran. Aku masih menyimak cerita Kayani yang ternyata sudah sering digangguin. Pernah lagi tiap malam aku selalu dengar orang naik ke atas, langkah kaki ke atas mondar-mandir, padahal nenek jarang ke atas. Om Rudin sama Tante Sri juga selalu di kamar. Kalau Om atau Tante keluar kamar, pintunya pasti kedengeran. Aku masih menyimak. Ternyata setelah Opung gak ada banyak gangguan yang ada di rumah. Itulah sebabnya juga kenapa Kak Yani memutuskan untuk gak tinggal di rumah nenek lagi. Sosok kuntilanak di jendela kamar Kak Yani yang pernah tiba-tiba memunculkan dirinya pas Yani kebangun jam 12-an karena merasa ada yang memperhatikan Kak Yani. Selang beberapa tahun, Kak Yani kembali tinggal ke rumah nenek beserta keluarganya karena almarhum Mama Iwa. Ibu Kak Yani sakit keras dan memutuskan untuk tinggal di rumah nenek, biar ada yang bantu rawat Mama Iwa. Mama Iwa tidur di kamar 2, sedangkan Om Rudin dan Tante Sri pindah ke kamar nomor 1. Kak Yani dan adiknya tidur di kamar nomor 3. Beberapa bulan dari sekitarnya almarhum Mama Iwa, akhirnya Mama Iwa berpulang di rumah nenek di kamar nomor 2 itu. Suasana duka kembali kami rasakan. Aku memutuskan pulang lagi ke Jakarta dan waktu itu tidak sempat melihat almarhum Mama Iwa untuk yang terakhir kalinya. Karena kita baru bisa datang setelah Mama Iwa sudah dikuburkan. Kak Yani memutuskan untuk tinggal di rumah nenek lagi. Dari Kak Yani masuk SMA sampai Kak Yani sudah kerja. Gangguan di rumah nenek yang dirasain sama Kak Yani udah kayak biasa aja. Orang-orang sudah mulai terbiasa. Sampai akhirnya Kak Yani memutuskan untuk tinggal di rumahnya lagi karena kasihan bapak dan adiknya hanya tinggal berdua di rumah itu. Alhasil Tante Sri dan Om Rudin serta anaknya yang masih bayi tinggal di atas. Suatu ketika Tante Sri dan Om Rudin memutuskan untuk tidak tinggal lagi di rumah nenek. Mereka tinggal di rumah orang tua Tante Sri karena anaknya nggak ada yang jaga kalau Tante Sri kerja. Dulu waktu almarhum Mama Iwa belum meninggal, anak Tante Sri suka dititipkan di Mama Iwa. Alhasil nenek tinggal sendirian di rumah. Sampai akhirnya atas persetujuan dari anak-anaknya, nenek buka kos-kosan untuk perempuan di lantai atas. Dan kebetulan ada yang kos di kamar atas di kamar nomor 2. Waktu itu yang kos cuma 1 orang saja. Sisa kamarnya sengaja dikosongin dengan maksud supaya kalau anak-anak nenek datang nginap pada kamar. Lumayan lama, waktu itu yang ngekos sekitar 1 tahunan. Nenek udah anggap kayak anak sendiri. Kadang nenek suka masakin buat dia juga. Aku gak pernah ngobrol sama yang ngekos karena cuma 2 kali saja pernah ketemu. Jadi gak banyak tanya apa yang sudah dialami. Gak lama orang yang ngekos pindah kota. Jadi dia gak ngekos lagi. Dan kamar-kamar di atas kembali kosong. Tapi anak-anak nenek kadang sesekali nginap buat nemenin nenek. Anak nenek yang kedua, aku biasa memanggilnya Mama Nung. Nginap di rumah nenek. Mama Nung ini punya 4 orang anak. Anaknya yang terakhir termasuk anak yang spesial dan berkebutuhan khusus. Untuk komunikasi itu tidak bisa terlalu jelas, tapi Mama Nung ini paham setiap apa yang diomongin anaknya. Siang itu Mama Nung sedang nyuci jemur pakaian di lantai atas. Si Ang, anak yang paling bontot ini selalu ngekor mamanya kemanapun. Di tempat nyuci dan jemur di atas ada jendela. Jendela kamar nomor 3. Kaca nako gede banget. Dan di depan jendela itu ditaruh kayak kursi sofa kecil dan sebelahnya kosong. Hanya kayak taruh barang-barang yang udah gak kepake lagi. Tiba-tiba si Ang panggil mamanya. Ma, ada Mbak, Ma, kata si Ang. Mbak siapa, Ang? Di mana? Mama Nung nanya. Itu mah ada Mbak lagi duduk sambil senyum, kata si Ang. Tapi Mama Nung memperagakan pas si Ang bilang, si Mbak itu lagi duduk. Posisi duduk yang dimaksud itu duduk tengkurap, 2 lututnya di depan, terus sambil peluk lututnya dan senyum ke arah mereka. Mama Nung merinding deh. Langsung Mama Nung buru-buru nyelesain jemur baju, terus Mama ke bawah. Untung waktu itu si Ang nemenin Mama Nung, jadi Mama Nung gak sendirian di atas, kata Mama Nung. Ternyata aku dengar juga dari ibu Tante Sri yang pindah ke rumah orang tuanya. Selain karena biar ada yang jagain anaknya, juga karena anaknya diganggu, diajak main tiap malam dan selalu rewel.
Suatu ketika, Tante Hara nginep di rumah nenek dan tidur di kamar nomor 3. Gak nyampe besok malam, Tante Hara juga pulang ke rumah karena anaknya diganggu kuntilanak jendela kamar nomor 3 itu sampai rewel. Karena anaknya gak berhenti-berhenti nangis, Tante Hara milih pulang. Kejadian yang paling parah yang pernah aku alami di rumah nenek itu waktu di tahun 2017, di mana waktu itu proses pembangunan rumah 69. Selama proses pembangunan rumah 69, ibu dan ayahku menumpang di rumah nenek. Ibu dan ayah tidur di kamar nomor 1, sedangkan aku kalau tiap pulang ke Jakarta, aku tidur di kamar nomor 2. Waktu itu aku masih jadi anak rantau di Surabaya. Selama di Jakarta, ibu dan ayahku memelihara kucing. Namanya Pusi. Si Pusi ini selalu di atas, gak pernah dibolehin ke bawah karena nenek itu jarang nutup pintu ruang tamu, takut Pusi keluar dan takut Pusi pipis sembarangan. Pusi selalu pakai kalung lonceng, jadi kalau hilang biar gampang dicari. Suatu ketika, pas malam hari, aku belum bisa tidur. Masih asik scroll sosial media. Jam 1-an, aku dengar suara kayak orang atau anjing lagi nangis. Suara itu deket banget, kayak di ruang keluarga depan kamar. Aku ngebatin, ini suara orang nangis atau anjing nangis? Karena logikanya, kalau memang anjing tetangga yang nangis, suaranya itu nggak akan sampai kedengaran di kamarku. Karena rumah nenek gede dan rumah tetangga depan itu lebih gede lagi. Jadi, agak gak masuk akal kalau sampai suara anjingnya itu sampai kedengaran jelas di kamarku. Kayak deket banget. Gak lama, aku dengar suara lonceng Pusi di depan jendela kamar. Terus, ibuku keluar kamar nyari Pusi. Jadi, Pusi ini tidurnya di kamar ibuku. Selalu tidur di sana. Pusi ngapain di situ? Sini masuk kamar ah. Aku dengar suara ibu manggil Pusi. Karena dengar ada ibu di luar, aku buka pintu langsung tanya ke ibu. Bu, gak dengar suara orang nangis? Itu suara orang nangis atau anjing? Selama aku tanya ke ibu, suara itu masih ada. Suara anjing paling, kata ibuku. Terlalu positif thinking memang ibuku. Udah malam, tidur. Jangan HP-an terus, ibuku ngomel. Aku masuk kamar lagi, tapi aku gak bisa langsung tidur karena masih belum bisa tidur. Suara itu masih jelas kedengaran dan dekat suaranya. Karena aku sudah mulai lelah dan ngantuk, aku mencoba menutup mata. Sebelum tidur, aku baca doa dan baca ayat kursi. Di sela-sela aku baca ayat kursi, sayup-sayup aku dengar dari kuping kananku. Baca ayat kursi kok gitu? Suara perempuan meledek caraku membaca doa, dan suara itu jelas, halus di telinga dan jauh. Kalau suaranya dekat, berarti dia jauh. Kalau suara dia jauh, berarti dia dekat. Sontak aku langsung melek dan kembalikan badan. Aku tidak melihat siapa-siapa. Sial banget. Akhirnya aku bisa tidur setelah azan subuh. Dan suara nangis itu udah gak kedengaran lagi selepas azan subuh. Dan lagi, aku sedang mengobrol sama tanteku, adik ibuku yang paling bontot karena dia salah satu anak opung yang juga sering mengikuti opung nampak tilas dulu tentang ilmu spesifik apa yang dianut sama opungku sebelum opung sampai sana. Seperti yang aku jelaskan, rumah nenek itu benar-benar posisinya tusuk sate. Dua rumah di samping rumah nenek itu ada rumah yang sudah terbengkalai, dibangun tapi nggak jadi dan didiemin begitu saja. Dan katanya di situ angker. Tapi emang sih, aku kalau tiap malam lewat situ gak pernah mau sendirian. Beberapa kali sering banget tukang naskur berhenti mangkal di situ karena katanya ada yang beli, padahal rumah kosong. Tapi kali ini pernah di rumah nenek, berhenti mangkal di rumah nenek dan begitu rumah nenek diketok sama tukang nasi goreng, nenek kaget karena merasa gak beli nasi goreng. Tapi si tukang nasi goreng ini bilang kalau ada yang beli manggil dari atas balkon rumah nenek. Perempuan. Sering banget yang bilang kalau suka lihat Mbak Kun bergelantung di tembok balkon rumah nenek sambil goyang-goyangin kaki. Nah, di tahun 2019, nenek pernah tinggal di rumah 69 selama sebulan karena habis operasi mata kataraknya. Otomatis rumah nenek kosong dong, gak ada orang yang nempatin. Waktu itu, Om Rudin dan sepupunya Om Aris lagi ada proyekan. Siang-siang memutuskan untuk mampir ke rumah nenek untuk nyantai-nyantai. Karena Om Rudin selalu pegang kunci serep, jadi bisa buka rumah nenek.
Om Rudin begitu buka rumah langsung duduk di teras ngaso sambil rokokan. Sementara Om Aris pamit mau ambil minum di dapur. Karena dapur nenek ada pintu dan pintunya sliding gitu modelnya. Pas Om Aris buka pintu, Om Aris kaget. Karena melihat perempuan rambutnya sebahu berdiri depan wastafel membelakangi Om Aris posisinya. Dia pikir ada orang di rumah, dipanggillah sama Om Aris, nih perempuan. Mbak, Mbak. Begitu perempuan noleh, kaget setengah mati Om Aris. Ternyata perempuan itu mukanya rata. Lari tunggang langgang Om Aris ke teras depan nyamperin Om Rudin. Ngapain lu Riz lari-lari? Kayak abis ngeliat setan aja, kata Om Rudin. Ya emang gue abis lihat setan, Den. Itu perempuan, Den. Di dapur mukanya rata. Astagfirullah, Den. Gak jadi minum deh gue, beli di luar aja, kata Om Aris ketakutan. Ya, karena emang mental Om Rudin sudah mental baja dan gak pernah takut yang begituan. Ngerasa cuek aja, santai, dan ngetawain Om Aris. Halari sama setan aja takut. Gue malah pernah tidur siang sendirian di ruang tamu. Lagi enak-enak tidur, kepala gelinding ke kaki gue. Ya udah, gue tendang lagi tuh kepala. Dengan entengnya Om Rudin cerita ke Om Aris. Nah, ini kesekian kalinya aku ngalamin, tapi pas aku bawa anak aku. Kebetulan anak bontotku waktu itu masih bulanan umurnya. Pas aku main ke sana siang-siang, si Ade tidur nih, disuruhlah sama nenek, udah taruh di kamar nenek aja. Ya udah, aku pindahin Ade di kamar nenek karena sudah pules dan bisa aku taruh. Aku tinggal Ade tidur di kamar nenek. 15 menit Ade nangis kejar kayak abis diapain. Ke kamarlah aku, buru-buru, takutnya Ade jatuh dari kasur. Ternyata enggak. Dia nangis kejar tapi kayak ketakutan. Air matanya nggak keluar dan benar-benar kejar sampai tangan kakinya gerak semua. Ada apa nih, batinku? Aku gendong sebentar biar dia tenang. Udah tenang, aku susuin si Ade ini. Pas aku lagi susuin Ade sambil handphonean, dari arah kamar mandi nenek, pintu kamar itu terbuka, lalu bergerak menutup setengah. Aku ngeliat sendiri karena posisi aku ngadep pas kamar mandi juga. Kalau angin gak mungkin, karena harusnya anginnya ngebuka pintunya, bukan bikin posisi pintunya ketutup. Soalnya gak ada angin dari arah dalam kamar mandi. Di situ aku mulai paham apa yang bikin Ade sampai nangis kejar. Akhirnya aku pindahin Ade. Aku bawa Ade keluar, tapi sampai rumah pun Ade kayak orang sawan, nangis rewel terus. Semenjak itu, aku gak pernah bawa anakku tidur di kamar nenek lagi. Kalau anak-anak ketiduran pas di rumah nenek, ya udah, aku biarin saja tidur di ruang tamu atau di ruang TV. Oh iya, peliharaan opungku yang masih setia ngikutin dan berkeliaran di rumah itu namanya Maung. Sosoknya ya macan oranye. Tapi akhirnya aku jadi ingat, dulu waktu SMP atau SMA gitu, aku lupa lebih tepatnya. Rumah 303 dulu pernah mau dibakar sama musuhnya Opung, tapi gak jadi. Karena ketakutan, waktu pas mau ngebakar rumah itu, ditampakin sosok macan gede banget, hampir serumah. Akhirnya pada lari tunggang langgang. Nah, sosok inilah yang namanya Maung. Semenjak Opung gak ada, Maung ini sering banget ke rumahku, yang ada di Surabaya dulu. Karena ternyata kata temenku yang dulu sempat bantuin aku, rumahku itu ditanam satu pusaka sama Opung. Pas Opung ke Surabaya buat jagain aku pas ibu bapakku ibadah ke Tanah Suci. Satu pusaka itu bentuknya belati. Dulu aku pernah dimimpiin pusaka itu nempel di tembok rumah. Tapi tembok yang mana aku nggak tahu karena ternyata kata temenku itu pusakanya muterin rumah. Dan si Maung posisinya jagain pusaka ini. Sampai sekarang pun si Maung ini juga masih ada. Kadang pindah-pindah dia. Biasanya hadirnya Maung ini ada bau khas, bau rokok, kayak bau kretek yang khas. Terima kasih telah mendengar cerita ini hingga akhir. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.